Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riandia Putri Betari. Saya akan menjelaskan tentang konsep bisnis yang saya buat. Dalam membuat konsep bisnis itu ada 5 tahapan. Yang pertama, identifikasi produk. Yang kedua, identifikasi target pasar. Lalu yang ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. Yang keempat, ada identifikasi fitur spesial. Dan yang kelima itu ada identifikasi tim manajemen. Untuk tahap pertama, identifikasi produk, itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada deskripsi produk, diidentifikasi berdasarkan sumber informasi yang terpercaya. Di sini saya membuat konsep bisnis jasa analisis, konsultasi strategi marketing dan digital marketing. Lalu deskripsi untuk produk saya ini adalah jadi produk saya ini adalah jasa serta konsultasi dalam pembuatan strategi marketing dan digital marketing. Jadi saya juga bisa membuat jasa iklan untuk media sosial. Lalu di sini pada bagian yang kedua itu adalah bentuk paket penjualan yang diidentifikasi. Di konsep bisnis saya mempunyai bentuk paket penjualan. Yang pertama ada paket konsultasi strategi marketing. Yang kedua itu ada paket pembuatan iklan digital marketing. Lalu di bagian yang ketiga ada kualifikasi pengembang desain produk diidentifikasi. Nah, konsep bisnis saya ini, jasa pelayanan yang akan diberikan itu dikembangkan oleh konsultan marketing dan tim. Lalu kita menuju tahap kedua, yaitu identifikasi target pasar. Pada bagian yang pertama ini, di identifikasi target pasar itu mempunyai 2 bagian ya. Yang pertama itu target pengguna atau perantara klien diidentifikasi. Nah, di sini target pengguna atau klien saya itu adalah sasarannya itu pelaku bisnis yang ada di Jabodetabek, baik swasta, BUMN maupun negeri, terutama ditujukan pada para pemilik usaha sandang dan pangan. Lalu pada bagian yang kedua itu ada target lokasi pemasaran diidentifikasi. Target lokasi pemasaran yang saya pilih itu untuk tahap awal akan melayani pesan melalui telepon seluler, email, dan website. Lalu kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu identifikasi alasan mengembangkan produk. Di sini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama ada identifikasi kesenjangan atau kesenjangan suatu produk jasa di pasar. Nah, jasa saya ini dikembangkan karena banyaknya bisnis yang membutuhkan strategi marketing maupun pengiklanan online. Di era digital ini semua konsumen lebih aktif di media sosial, maka dari itu saya membuat jasa ini. Nah, peluang pasarnya itu adalah ya yang tadi saya sebutkan, konsumen yang aktif di media sosial. Lalu yang ketiga, pada bagian ketiga itu ada identifikasi nama bisnis yang dapat dikembangkan. Nama bisnis yang dapat dikembangkan itu tadi adalah marketing konsultan. Lalu kita lanjut ke tahap keempat dalam konsep bisnis, yaitu ada identifikasi fitur spesial. Nah, ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, identifikasi tujuan produk, jasa, atau penggunaannya. Tujuan produk atau jasa saya ini adalah untuk membantu pelaku usaha mendapatkan konsumen secara dengan cara yang efektif dan efisien. Lalu bagian kedua ada mengidentifikasi fitur-fitur utama dari produk jasa, manfaat, kesehatan, kenyamanan, ukuran, atau jumlah, dan lainnya. Nah, fitur-fitur utama yang saya tawarkan ini adalah sertifikat, konsultasi, dan digital marketing. Lalu yang bagian ketiga ada mengidentifikasi kekuatan produk atau jasa.
Nah, jasa yang saya kembangkan itu memberikan manfaat, banyak konsumen membeli produk karena merasa tertarik dan percaya, serta usaha akan berkembang karena iklan online yang tadi saya sebutkan di atas. Lalu yang bagian keempat ada mengartikulasikan jaminan dan mengidentifikasi rincian dukungan layanan. Jaminan pengembangan jasa ini akan bekerja dengan cepat, teliti, memuaskan, tim yang berpengalaman, transaksi yang aman, garansi uang kembali. Lalu, yang tahap terakhir dalam konsep bisnis adalah identifikasi tim manajemen. Tahap ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu satu, personal branding, tim diidentifikasi. Nah, personal branding tim konsultan saya itu adalah sudah bersertifikat konsultan marketing. Lalu yang kedua juga sudah bersertifikat konsultan digital marketing. Lalu yang ketiga itu ada kualifikasi tim diidentifikasi. Tim bisnis saya ini telah berpengalaman selama 5 tahun dalam bidang marketing dan memiliki sertifikat. Itu tadi adalah konsep bisnis yang saya buat. Selanjutnya dalam membuat bisnis itu ada analisa kelayakan usaha. Yang pertama ada analisa kelayakan produk atau servis. Produk atau jasa saya ini memiliki nilai 4 dalam tingkat diinginkan pasar terhadap produk. Lalu jasa saya berpotensi tinggi dalam mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Juga berpotensi tinggi menyelesaikan masalah. Lalu mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Itu juga berpotensi tinggi. Ketepatan waktu masuk ke pasar itu juga memiliki potensi tinggi. Luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir jelas juga memiliki potensi yang tinggi. Lalu ada sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia. Itu juga berpotensi tinggi. Lalu yang ke bagian kedua itu ada identifikasi permintaan atau produk jasa. Permintaan atau produk jasa yang sudah saya survei langsung atau online itu saya beri nilai di angka 4. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang saya tawarkan itu berpotensi sangat tinggi. Bagaimana Anda bersedia membayar untuk produk atau layanan itu juga berpotensi tinggi. Di mana saya akan menjual produk atau layanan ini? Saya akan menjual produk atau jasa ini melalui media sosial dan ini berpotensi tinggi. Lalu ada juga tahapan kedua dari analisa kelayakan usaha itu ada analisa kelayakan target pasar atau industri. Yang bagian pertama dari analisa kelayakan target pasar dan industri ini identifikasi daya tarik industri. Jasa saya ini saya beri nilai 5 untuk daya tarik industri. Lalu jasa saya ini memiliki potensi tinggi jasa saya ini memiliki potensi tinggi dalam jumlah kompetitor. Karena memang sudah banyak juga yang membuat jasa iklan di media sosial. Lalu dalam tahap siklus hidup industri ini saya sedang fase tumbuh cepat dan jasa saya ini sedang pertumbuhan tinggi dalam tingkat pertumbuhan di industri. Produk dan jasa saya ini harus memiliki pada pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan.
Karena dalam berbisnis kita juga harus ada strategi marketing dan juga marketing itu sendiri agar produk yang dijual itu bisa laku di pasaran dan menguntungkan. Lalu di sini ada margin operasi industri. Saya taruh di sini potensi sedang. Pada bagian kedua ada identifikasi daya tarik ke target pasar. Jasa saya ini teridentifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Lalu kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing, potensialnya itu di angka 0 atau mungkin atau tidak mungkin bisa terjadi. Daya beli pelanggan saya taruh di sini sedang. Lalu kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru di sini sangat tinggi. Potensi pertumbuhan target pasar itu sedang. Lalu pada bagian ketiga ada alasan kelayakan organisasi. Identifikasi kecakapan proses manajemen. Nah, di sini kecakapan proses manajemen itu saya beri nilai 5. 5 dari 5. Proses 5 dari 5. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri itu sangat berpengalaman. Lalu di sini ada pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang baru diusulkan. Nah, ini saya taruh terampil. Lalu jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan itu sangat luas. Usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi. Ini itu sangat kuat. Lalu di sini ada usaha baru yang diusulkan. Lalu di sini ada pribadi pendiri atau pendiri. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru itu sangat mungkin. Lalu di sini pada bagian keempat itu ada kelayakan finansial. Lalu yang keempat di sini ada kelayakan finansial. Saya memberi nilainya 4. Bagian pertama, total modal awal yang dibutuhkan. 1. Modal ekuitas atau equity capital. Di sini saya isi itu potensinya tinggi. Lalu yang kedua ada modal utang atau debt capital. Saya beri juga ini potensi tinggi. Lalu ada modal khusus atau specialty capitals. Di sini saya beri potensi sedang. Lalu bagian yang kedua ini ada kinerja keuangan bisnis sejenis. Ada karakteristik ekonomi industri yang saya nilai berpotensi tinggi. Lalu saya juga memiliki potensi tinggi dalam profitabilitas dan resiko saat ini. Saya juga memiliki potensi sedang di nilai perusahaan. Lalu bagian yang ketiga itu ada daya tarik finansial keseluruhan. Saya memiliki potensi tinggi dalam hasil keuangan historis. Saya juga memiliki potensi tinggi dalam proyeksi pendapatan. Begitu pula dengan keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan. Saya memiliki potensi yang tinggi. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentase dari pendapatan saya beri potensi. Lalu ada margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentase dari pendapatan, itu saya beri potensi sedang. Lalu saya memiliki potensi tinggi dalam daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah saya lihat. Di sini bagian terakhir itu yang kelima ada potensi keseluruhan. Kekuatan ide bisnis saya memiliki potensi yang sangat tinggi. Isu terkait industri atau pasar, saya juga memiliki potensi yang tinggi. Lalu kelayakan organisasi, saya mempunyai potensi yang sangat tinggi. Ada juga isu finansial, saya memiliki potensi tinggi. Nilai keseluruhan saya adalah potensi tinggi. Ringkasannya,
Ide bisnis yang saya buat ini dapat dinyatakan layak untuk dilanjutkan dan dibuatkan rencana bisnis selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.